Baik, pertama-tama kita buka myOB-nya. Setelah buka begini, kita langsung create ya, karena kita membuat yang baru. Create. Nah, ini akan muncul seperti ini. Welcome to myOB new component file assistant. The new component file assistant is designed to get you up and running in a minute. Jadi ntar lagi kita akan mulai nih. Ini baca aja, tinggal dibaca aja nanti. Nothing happen di sini. Tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini yang terpenting. Serial number ini nggak usah diisi karena kita menggunakan versi edukasi, ED ya. Company name, ini sangat penting sekali company name-nya. Company name yang pertama kalian buat adalah kelas ya. Jangan dibolak-balik ini. Tolong jangan dibolak-balik, sekali lagi saya bilang jangan dibolak-balik. Kelas, contohnya sekarang kalian kelas 12 ya. Saya tulis ini. 12 AK1 misalnya. Spasi ya. Ini spasi ini. Yang ini nggak ada spasi nih kelasnya. Nomornya nomor berapa misalnya? Nomor 1, 2 digit aja. Nomor 101. Nomor 10 ya 10. Saya anggap ini nomor 101. Spasi. Nama. Misalnya nama kalian misalnya Iwayan, Gede, Nyoman, Ketut, dan panjang-panjang sepanjang lebar jalan tol. Nggak perlu dipanjang-panjangin. Cukup misalnya namanya misalnya Iwayan Budi siapa? Kalian tinggal tambahkan sedikit Budi gitu aja. Atau Wayan Budi boleh. Spasi. Ya. Atau terus nama perusahaan. Ini sangat penting. Ini dulu yang ditulis ya. Kelas, nomor, nama, baru spasi, nama perusahaan. Tadi nama perusahaannya adalah PT apa tadi ya? PT Roti ya. Roti, tunggu sebentar ini sekarang kelewatan. PT Triana Puja Bakri. Namanya PT Triana Pujanya karena nggak cukup saya singkat aja ya, Bakri atau Puja, sini Puja. Bakrinya saya singkat dari BKR gitu misalnya. Bakri ya. ABN ini adalah NPWP kalau di Indonesia, nomor wajib pajak. Alamatnya kita isi di sini sesuai dengan soalnya ya, yaitu Jalan Raya Puputan, nomor 67 DPS Denpasar. Nomornya di sini kita isi sesuai dengan ini 021 ya, dipakai ini ada di Indonesia di Bali itu 0361. Kita ikutin saja apa yang ditulis di buku. 021 7-nya 3 kali 123 1255. Ini juga sama ini copy aja, tinggal di copy. Nomor fake-nya sama juga ya. Nomor fake juga sama. Sekarang udah nggak zaman nomor fake. Kurung 021 itu 123 1255. Email address kita isi sesuai dengan itu, PT Puja Bakri @gmail.com. Nah ini setelah ini kita next ya. Ini tahap pertama, next. Jadi kalian pilih, ya. Dipilih di sini. Ini hati-hati nih. Yang di sini sangat penting sekali nih. Current financial year. Ingat ini current financial year tahun berapa? Current financial year-nya ini adalah tahun 2020. Karena tahun 2020 ini baru mereka menggunakan myOB. Last month-nya akhir bulannya ini kita gunakan Desember karena transaksinya juga bulan Desember. Akhir tahun juga bulan Desember. Conversion month ya juga menggunakan Desember karena transaksi yang kita input adalah bulan Desember. Nah, sedangkan nomor of accounting period ini kita gunakan 13 bukan 12 karena satu bulan kita gunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian. 13 and next. Ini disuruh konfirmasi lagi ya. Please confirm your accounting information and your financial. Ini di financial year 1 Januari 20 sampai Desember. Ya benar. You have selected 13 bulan dalam satu periode tahunannya. Oke, udah benar. Conversion month-nya adalah 1 Desember yaitu transaksi yang akan kita catat mulai Desember. You will not be able to enter any transaction before this date.
Jadi kamu tidak akan bisa memasukkan transaksi sebelum tanggal ini, itu maksudnya. Kalau sudah di next, ya, nah di sini akan disuruh akun list. Lalu ditanya, ini akun list ini sangat penting karena inilah yang pertama kunci dari sebuah program akuntansi. Ya, nah ini di sini. Yang mana yang akan kita pilih? Yang pertama nih, I would like to start with one of let's provide by Mayob. Ya, ini kita ambil dari satu list dari Mayobnya, kita nggak gunakan itu. Terus yang kedua, I would like to import list account provide my account after I'm done creating my company profile. Jadi ini berdasarkan sesuai dengan akun list yang akan kita buat, ya, sesuai dengan apa yang kita punya. Kita akan gunakan ini. Yang di bawah, I would like to build my own account list which and list once I begin using my. Ini kita mulai membuat akun list, tapi mengambil salah satu template dari Mayob. Ini juga kita lakukan. Kita pilih yang tengah, nah itu next. Nah ini tentukan di mana mau disimpan. Saya pindah dulu nih. Saya pindahin dulu, datanya saya pindahin, saya taruh di B saja. Sini saya buat folder Mayob. Gitu ya. Mayob, MIOB project gitu ya. Saya bikin di sini aja. Namanya sudah benar, ini sudah benar, klik shift. Nah, ini yang berubah ya, yang tadinya C di sini akan jadi D sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Setelah itu next, ini akan membuat sebuah. Ini ada pilihan, congratulations, thank you, kamu sudah menggunakannya. Kamu sebagai customer Mayob sekarang, oke. Comment center yang mananya boleh nih. Kalau saya langsung ke comment center aja. Nah, setelah sampai di sini, kita di sini dulu. Ya, setelah sampai di sini, kita stop dulu, buka di full screen kan aja. Kalau yang tadi kan belum full screen, sekarang di full screen kan. Nah, di sini akan ada beberapa ribbon tabulasi menu. Yang pertama muncul di sini adalah card file. Setelah itu sebelahnya ada inventory. Ya, di card file ini ada beberapa di bawahnya ya, pilihan option ya. Terus ini inventory juga ada beberapa pilihan option di sini. Ada payroll, payroll ini penggajian. Inventory itu tadi persediaan ya. Ini penggajian. Kalau sistem penggajiannya perusahaan besar ini menggunakan ini payroll. Purchase juga ini pembelian. Ini ada pay bill, enter purchase dan seterusnya di dalam ini. Time billing ini untuk schedule ya, schedule invoice ini jarang kita pakai. Kita nggak pakai di pelajaran perusahaan sekarang nih. Sales, nah ini penting, ini penjualan. Setiap penjualan barang dagangan atau persediaan ada di sini. Banking, nah ini spend money, bank register dan seterusnya. Account list dan seterusnya seperti ini. Ya, nah ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah di akun list. Ya, setelah akun list kita akan pilih akun listnya. Kita akan masukkan akun listnya dulu. Ini sangat penting. Ini akun list dulu. Kalau nggak ada akun list nggak bisa masuk transaksi nanti. Ya, nah itu setelah kalian masukkan semua itu dan mulai mengerjakannya, apa yang harus dilakukan ya? Sekarang akan menyusun data setup awal. Yaitu pertama adalah akun listnya yang kalian buat. Akun list ini ada beberapa di sini. All akun, ini seperti yang tadi bilang, ya, ada aset, ini kepalanya satu semua. Liability, kepala dua semua. Equity, ya, modal, income ini pendapatan. Nah, ini kan pendapatan, cost of sale, ya, ada expenses, ini HPP ini tadi ya, cost of sale ini, CGS, expenses, ini, nah other income, ini, pendapatan lain-lain, other expenses. Nah ini Mayob itu menggunakan other expenses. Kalau di buku tadi saya lihat dia menggunakan gabung, nanti kita ganti aja palanya ya. Nah ini contoh ini kita sesuaikan saja dengan yang ada di buku. Nah, sekarang caranya menambah bagaimana? Kalau misalnya kita mau input sekarang, input satu ya satu. Ini all ya, all ini semua ini udah ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kita sesuaikan aja dengan ini. Nanti akun listnya kita rubah.
Baik, ini sekarang jangan kalian merubah apapun di sini. Ini jangan perlu diubah. Kalau kalian ingin memulai, tinggal ditambah aja langsung di new aja ya. Langsung di new. Nah, di sini ada new. Klik new. Nah, sekarang kalian lihat di halaman akun list. Pada halaman 54. Yang pertama adalah aset. Lihat ini aset header level 1. Ya, header. Ini tinggal di header aja nih header. Ini keterangannya ada di situ, ada header. Di sini sudah ya, 1100 ini sudah. Kita langsung ke bawahnya aja, aset lancar nanti kita ganti itu. 1, ini kan pala 1 ya. Nah, di sini masuknya langsung 1 nih. 1, 1, 2, 3. Ya, enter. Klik ketik nama akunnya. Nama akunnya adalah aset, pakai huruf besar ya semuanya biar gampang. Aset lancar. Ya, aset lancar. Setelah itu saldonya kosongin. Ini header ya, karena ini memang header nih, header level 2 ya. Kita start mulai dari header level 2 ya. Karena header level 1 nanti kita edit. Oke. Nah, ini akan muncul deh header level 1. Nah, ini header level 2 ini. Ya. Ya, sesuai dengan yang ada ini kita ganti aja. Double klik ya. Ini double klik atau yang tanda panahnya diklik. Ini kita ganti aja sesuai dengan yang ada di buku. Aset gitu aja, nggak pakai S double L deh. Kita sesuaikan aja walaupun mungkin salah sedikit apa-apa, ikutin aja. Nah, jadi kita udah ada level 1 dan level 2 gitu. Nah, lagi 10 menit lagi kita akan out ya, drop down. Nanti tolong setelah drop down saya akan kembali masuk, kita akan bahas lagi. Baik, setelah aset lancar, sekarang kita akan melangkah ke header level 3. Ya, sama new juga. Ya. Di new lagi. Nah, ini header lagi nih. Header kodenya kas dan setara kas. Kas nomornya dulu ya. 100.1100 1100. Enter. Setelah itu langsung diketik kas dan setaranya. Kas dan setaranya. Setelah itu dulu klik oke aja. Jadi kita udah punya 3 aset level 1, level 2, level 3. Selanjutnya kita akan membuat akun detailnya, itu new lagi. Nah, ini yang tadi header kita ganti deh ke detail ya. Tipenya di sini kalian harus tentukan nih. Ya. Di situ nggak dijelaskan ya. Kalau ada dijelaskan di belakang itu. Jelasan akun tipenya. Tapi untuk mempermudah ini sangat penting. Kas bank dan kas kecil itu harus kalian setting di sini akun tipenya adalah bank. Karena kalau kalian salah di sini setting, maka nanti tidak akan muncul di penjualannya nanti. Ini jangan salah, tolong dua akun ini antara kas bank dan kas kecil ini harus bank. Karena ada kaitannya nanti ke link penjualan dan pembelian. Nah, nomor akunnya adalah kas bank ini 1101. Ini nama akunnya, enter. Kas bank. Bank ya. Saldonya juga dikosongkan, setelah itu klik OK. Selanjutnya new lagi. Yang kedua, ini kas kecil, ini jangan lupa detail, ini sudah pakai bank ya. Ini bank juga. Setelah itu kas nomornya adalah 1102. Enter, nama akunnya kas kecil. Nah, setelah ini klik OK. Nah, ini dilanjutkan terus ya nanti ya. Ini dilanjutkan ke bawah, setelah itu ke piutang. Ini piutang sekarang nih. Ini sudah, ini linknya nanti ini belakangan, biarkan aja dulu ya. Yang kita hapus. Ini aja buat aja baru. Setelah itu new, di sini kita buat piutang. Piutang detail juga, tipe akunnya kita ganti pakai akun receivable. Karena piutang ya. Nomor akunnya adalah 1200. 12.
Ini header ya, header. Oh, ini header nih. Ingat jangan lupa ini header nih. Piutang itu header level 3 nih. Ganti dulu header 00 ya. Nah, itu enter. Karena header nggak ada tipe itu tadi. Header piutang, namanya piutang saja. Piutang. Oke, setelah itu header. Nah, ini udah muncul ya, header level 3. Terus selanjutnya new lagi. Ini kita lihat piutang dagang. Ini detail nih. Ini detail kita ganti akun receivable detail juga, terus tipenya akun receivable. Nomor akunnya adalah 1201. Nama akunnya adalah piutang dagang. Dagang. Peninggalannya dikosongin, klik OK. Nah, itu. Setelah itu lanjut ke bawah. Ya. Cadangan kerugian piutang. Di bawahnya ada lagi nih new, kita new lagi. Cadangan kerugian piutang, ini juga detail tipenya, ini kita ganti juga account receivable karena account receivable cadangan kerugian piutang golongannya adalah piutang. Nomor akunnya adalah 12002. Nama akunnya cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Oke. Nah, itu kita lanjut ke ada di sini persediaan. Ini persediaan ada header level 3 lagi nih. Ini yang salah, dan new lagi ini ganti header. Ini kita golongan aset ya. Nomor 1. Persediaan. Nomornya adalah nomor persediaan 1300. Itu 300. Namanya persediaan. Ya, nah itu klik OK. Nah, ini muncul dia. Nah, itu new lagi. Baru kita buat detailnya. Persediaan bahan baku. Nah, ada beberapa ini. Di sini kita ada rekaran aset. Ini pakai ada rekaran aset. Nomornya adalah 1301. Nomornya 1301. Nama akunnya adalah persediaan bahan baku ya. Bahannya saya singkat. Biar nggak panjang, bahan baku BAN ya. Nah, terus selanjutnya kita nambahkan detail sudah, ini juga ada kita pakai other current asset nomornya 1302. 1302 ini persediaan bahan pembantu. Bahan pembantu ya. Nah, itu di record. Oke. Nah, bahan baku, bahan pembantu, satu lagi sekarang persediaan barang dalam proses. Nomornya ini juga tetap detail, ini kita ganti pakai akun other current asset. Nomor akunnya adalah 1303. 1303 namanya persediaan barang dalam proses ya. Saya singkat barang jadi BRG, barang dalam proses. Terus selanjutnya kita buat lagi. Ini ada current asset, nomornya ini detail sudah. Nomornya adalah 1304. 1304. Enter. Nama akunnya adalah persediaan barang jadi. Barang jadi saya singkat dari BRG. Jadi. Nah. Ini cara memasukkan akun listnya ya. Oke. Nah, buat kalian sekarang coba dibuka, kita break dulu karena Zoom-nya udah mulai manggil-manggil ya. Kita break dulu, kita lanjut nanti ke akun aset lainnya ya, 1400. Di sini
Sama seperti yang tadi, kalian boleh saya kasih waktu 5 menit untuk istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi 5 menit karena akun Zoom-nya sudah mulai ini break. Oke. Ya. Nah, ini saya break dulu ya. Kita break dulu, silakan buka ininya. Silakan dibuka mic-nya kalau kalian perlu ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita break sebentar? Enggak, Pak. Ada ya? Baik, kalau begitu, Tidak, Pak. ini kalian tolong dibuka, saya kasih waktu break ke Enggak, Pak. sekitar 5 menit. Nah, itu kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi ya, lagi 5 menit lagi ya kurang lebih ya. Kalian bisa masuk di waiting list dulu, nanti setelah 5 menit saya mulai start langsung mulai ke berikutnya. Oke, saya akhiri dulu, kita break 5 menit, nanti kita lanjut lagi. Rekam lagi. Nah, tadi kita sudah input aset ya, semuanya sudah seperti ini, sudah input. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkan ke liability, input liability lagi ya. Kamera saya akan tutup. Kalau bisa kalian stop kameranya aja biar menghemat koneksi kuota. Baik, ini akan saya lanjutkan. Tadi aset sudah, sekarang liability ya. Sama seperti aset tadi, kita tidak akan merubah yang ada di sini, biarkan saja. Nanti kita akan rubah linknya semua ini. Pindah ke liability, kita mulai new. Ya, ini kita sama, kita lihat di liability kode 2. Headernya level 1-nya sudah ada, itu kita rubah aja. Mulai dari level 2. Level 2-nya adalah utang jangka pendek. Header, ini liability, nomornya adalah Bapak, ya. maaf ya kepotong. Udah absen ya? Belum, nanti. Oh iya, Pak. Gini. Lanjut, Pak. Makasih. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Level 2, yaitu utang jangka pendek, nomornya 2100. Oke, nama akunnya adalah, tadi sudah header ya. Header, ininya tipenya liability atau utang. Utang jangka pendek, utang jangka pendek. Benar ya? Itu oke, atau new langsung ya, kalau sudah begini langsung di new aja, ini klik new ini lagi, yang baru sekarang. Setelah itu, detailnya sekarang detail, kita ganti pakai detail, ini kita ganti pakai liability ya, long term, other current liability, ini juga boleh sebenarnya. Cuman, kalau misalnya sekarang nih utang dagang, kita ganti aja pakai utang dagang, karena sekarang kita mau menginput utang dagang. Account payable ya, nomornya adalah 1100 ya, 1100. Nama akunnya adalah utang dagang. Utang dagang. Nah, utang dagang, lanjut lagi, detail berikutnya adalah utang pajak penghasilan. Nah, ini detail ini boleh kita ganti. Kita ganti menggunakan other current liability. Ini kita ganti. Yaitu utang penghasilan karyawan. Nomornya adalah 1110 ya, 1110. Utang pajak penghasilan karyawan. Oke, enter dulu, utang pajak penghasilan karyawan, saya singkat jadi KYW aja ya, karyawan ya.
Oke. Ini ini salah nih. Saya edit dulu nih. Ini bukan satu, ini dua. Ini data yang dimakan plus satu. Baik, nah ini akan muncul seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama di equity juga sama ya. Ini nanti kalian lanjutkan di rumah. Minggu depan kita akan mulai melangkah ke transaksi ya. Terus equity juga sama ya. Ini new equity juga kita lihat di situ ekuitas level 1 sudah ada, level 2 yang nggak ada ya. Yang ada langsung di detail. Ini kita langsung ke detail, ini equity saja, tidak ada lagi yang lain. Equity. Nah, ini angkanya adalah 1100. Ini nama akunnya adalah equity saham. Pertama equity saham ya. Equity saham. Ya. Nah, setelah itu setelah oke semua tinggal di balik lagi. Selanjutnya 2000. Ya. Enter, setelah itu namanya adalah dividen. Nah, itu klik OK boleh, new juga boleh, di new aja biar nggak nanti balik lagi. Terus yang berikutnya adalah laba ditahan 3000. Enter, laba ditahan. New lagi, berikutnya adalah laba tahun berjalan, angkanya 4000. Artinya 3 headnya ya. Laba tahun berjalan. Ya. Nah, ini lanjutkan seperti ini. Dan seterusnya sampai di sini ikutin semua. Nah, jadi yang saran saya adalah yang tadi itu, yang terakhir, yang lain sama semua ya, yang terakhir ya. Yang terakhir, ini tolong dilingkari di sana di buku kalian. Mulai beban usaha itu kan headnya 9 ya. Ini saya akan bahas ini dulu jangan salah nanti. Kita bahas ini ya. Di buku di halaman 58 lihat. Yang pertama ini 8. Kita sesuai dengan apa yang ada di komputer ya, karena di sini ada expenses, ini ada income dan nggak nyambung nanti. Pertama kita lihat adalah 8. Kode 8 itu pendapatan di luar usaha, yaitu ini header ya. Header pendapatan di luar usaha itu sudah 8.000, udah level 1, nggak usah langsung level 2 aja. Pendapatan di luar usaha dari income. Nah, ini kodenya adalah 8.000 ya, 123. Ya. Nah, ini kalian ganti menggunakan namanya pakai, bukan diganti ya, ikuti dengan ini pendapatan ya, pendapatan di luar usaha, Ini perlu diganti nih. Ini header ya, usaha, oke. Setelah itu oke. Nah, ini akan muncul nih. Ada income ini kita ganti lagi. Seperti tadi ya, ada income ini kita ganti. Double klik boleh, menggunakan pendapatan dan beban di luar usaha ini ganti aja pendapatan. Jangan ditambahkan beban ya, yang 8.000 itu. Karena kita akan pisahkan nanti sesuai dengan yang ada di Mayob. Pendapatan di luar usaha. Nah, ini tolong dicoret ya. Diganti nanti di buku biar enggak ini. Buku itu ada, kita akan rubah nanti ini karena bukunya ini salah ini. Ini bukan pendapatan beban, itu bebannya diganti ya, dan beban itu dicoret. Jadi langsung aja. Nanti juga inputnya berbeda, soalnya nanti di ujian nanti berbeda ini. Lalu oke, udah ya, pendapatan di luar usaha, ini pendapatan di luar usaha juga sama. Terus selanjutnya kita ke detailnya. Pendapatan bunga ya, 8.100 ya, 110. Nah, ini kita ganti detailnya menggunakan pendapatan bunga langsung nih. Ya, nah ini akan muncul lagi. Setelah itu pendapatan bunga lanjut lagi, ini akan saya selesaikan dulu nih yang terakhir ini, kode 8 ini. 1.200, ini nama akunnya adalah pemungutan transfer penjualan. Jadi ini dia transfer penjualan ya. New lagi, setelah itu selesai pendapatan denda.
Nomornya adalah 1300. New. Setelah itu selisih HP produk STD min aktual, ikutin aja 1100. Ini adalah selisih harga pokok ya. Selisih harga pokok produk standar dan aktual STD. Ini nanti ada akun yang aktual, ada perbedaan di sini. Nah, setelah ini oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya beban di luar usaha ini kan 8, ini kita ganti pakai 9 ini ya. Nanti kita ini nanti berbeda nanti pajaknya ini. Ini ganti pakai 9 ini, 99200 ikutin aja kodenya ini 9 ini kan 9 ini. Di buku diganti itu biar nggak salah. Sehingga nanti inputnya kita di sini, bukan di 8 ini. Inputnya di other expenses. Ini new. Ini kita ganti dulu headernya menggunakan double klik. Ini kita ganti pakai beban di luar usaha. Ini ya. Nah, kalau sudah begitu, ini baru kita detail lagi new. Ini 9 ya, bukan 8 jadi nanti. Lanjut kita detail beban denda pembayaran. Kita lanjut, nomornya adalah 2100. Beban denda pembayaran. Beban denda, lanjutnya new menjadi beban bunga ya 2200. Bunga, beban bunga ya. Terus selanjutnya beban administrasi. Nomornya adalah 2300. Beban administrasi bank. ADM ya. Terus selanjutnya, nah ini pajak. Ini kan 9.000 sekian ya. Ini kalian tambahkan jadi 13 ya. 13.00. Yang satunya ini nggak usah diinput karena ini ada level satunya, nggak perlu diinput. Ini yang coret aja yang pajak 900 itu ya, dicoret itu diganti, itu nggak usah diinput, langsung ke input detailnya 9.300.300. Atau di sini jangan pakai 1000 ya, terus pakai karena ini ada atasnya 2000, oke 1.300 ya, ikutin aja 1.300. Nama akunnya adalah beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan. Nah, ini. Nah. Oke, nah setelah itu akan muncul di sini. Wah, sudah ya. Ini sudah. Nah, ini tentunya nanti ini dilanjut tolong di rumah ya. Dilanjutkan minggu depan. Kalian kirimkan filenya lewat sinyal ya. Nah, ini diisi ya. Nah, setelah diisi semua dan di clear, baru di close. Nah, segitu dulu untuk transaksi input akun list ya. Sisanya dilanjutkan di rumah, tolong dikerjakan di rumah, nanti filenya dikirim ke saya melalui sinyal ya. Nah, itu sementara segitu dulu, saya akan stop. Oke. Jadi kalau kalian sudah nomor akun list, tolong nanti ini diisi, diekspor ya, file ekspor data, setelah itu akun list, akun ya, ini akun information. Klik itu. Nah, ini diisi continue semua. Ya, continue semua. Ini di match all dulu ya, di match all, setelah itu baru diekspor. Simpan di mana nih akun teks ini. Bentuknya filenya adalah txt. Ya, save. Setelah di save, maka dia akan muncul. Kita cari filenya ada tadi saya simpan di Mayo-nya adalah PD, yaitu Mayo Project. Nah ini ya. Ada akun di sini. Ini file inilah, teks dokumen ini yang dikirim nanti ke ininya ya, ke mana, ke akun sinyalnya nanti ini. Ini diklik, copy, dikirim ke sinyal send gitu aja. Ya.
Send to sinyal. Nanti dipilih aja di klik kanan copy atau buka sinyal nanti. Ya, itu salah satunya. Nanti dikirim file itu ya. Oke, paham? Ya, ini Paham, nanti